debat dengan wakil Pemret Liranyus, karena dia nggak menemukan rezeki itu apa gitu loh. Saya bilang rezeki itu berisiko, iya tapi nggak ketemu. Saya cari memang nggak ketemu. Tapi rezeki itu sudah jadi ucapan yang dikenal seperti tren. Tren itu bahasa asing diserap dalam bahasa kita. Seperti tips juga. Dan beberapa serapan itu dalam bahasa Inggris belum masuk ke KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi rezeki itu berarti berisiko. Ya. Oke. Yang pertama itu saya tulis. Kemudian saya secara khusus menyoroti si Menteri Keuangan Purbaya Yuda Sadewa. Ya, ucapan-ucapannya yang dinilai arogan segala macam. Tapi saya mencoba melihat dari sisi lainnya. Mengapa dia menggantikan Sri Mulyani dan langsung ngegas. Bahkan di DPR secara resmi, walaupun mungkin nggak bermaksud, dia sudah menegasikan Sri Mulyani dengan mengatakan bahwa kita salah kebijakan. Ada uang nganggur 425 triliun di perbankan yang itu membuat ekonomi kita tidak bergerak. Itu juga saya tulis juga, dan saya sudah siapkan juga secara teknisnya sudah siapkan, atau udah masuk belum, dimuat belum? Jadi gitu ya. Nah, ada beberapa hal kenapa saya mengatakan heroik, karena ini memenuhi walaupun sebagian kecil harapan. Orang udah lama berteriak kalau Prabowo betul-betul mau lepas dari cengkraman Solo dan gengnya, Jokowi dan geng Solonya, itu harus berani meresapel. Karena kita tahu tanggal 13 Oktober Prabowo datang menghadap Joko Widodo, di situ mendapat perintah-perintah yang menurut saya Didu itu lebih dahsyat daripada super semare Pak Harto yang diterima dari Pak Karno, Bung Karno 13 Oktober. Dan yang tidak muncul di permukaan ternyata memang ada semacam deal, ada semacam sandera 5 hal yang kita bisa diskusi baik-baik offline gitu ya, apa aja dan sebagainya ya, yang membuat paling sedikit yang muncul di permukaan adalah 17 menteri ex Jokowi ada di sana. Lalu ada lagi, saya buka lagi satu lagi, ada seperti akhirnya dimunculkan oleh Tempo yang sudah saya buat podcastnya juga. Ternyata secara sangat khusus Joko Widodo minta agar Kapolri Sigit tidak diganti minimal dalam 1 tahun. Saya membacanya ini adalah upaya langkah pengamanan dia, karena tahu bahwa Sigit adalah benteng utama dan terakhir Joko Widodo. Nah, kenapa saya sebut perdana? Karena kita berharap ada reshuffle berikutnya. Kenapa saya sebut risky? Karena di reshuffle perdana ini langsung Prabowo memposisikan dirinya berhadapan dengan 3 kekuatan besar. Dia sikat Budi Ari Setiadi, Judol, ya kan? Yang kita semua paham, Budi Ari ini ketum Projo. Yang dengan ketum Projonya itulah dia dapat wamen, kemudian jadi menteri, kemudian jadi menteri lagi, Kominfo dan Menkop yang kemarin baru dilepas. Nah, Budi Ari ini juga sampai hari ini belum tersentuh hukum, walaupun namanya sudah disebut-sebut dalam persidangan. Uang jago pengamanan Judol itu, situs Judol itu ternyata menurut di pengadilan terungkap 50% dia terima, 50% lagi baru dibagi-bagi ke anak buahnya. Tapi karena Jokowi masih begitu perkasa, maka dia sampai sekarang belum tersentuh. Tersangka pun belum, ya kan? Nah, ini karena ada faktor Jokowinya. Nah, ketika Prabowo memutuskan untuk kalau malam istilah Faisal Asegaf bukan reshuffle, diusir. Reshuffle itu terlalu sopan, itu diusir dari kabinet ya. Jadi Prabowo membuat dirinya berhadapan dengan Joko Widodo. Kemudian ini bagiannya Mas Hendra Ajit, saya kira nih salah satu keahlian beliau, yaitu ketika Prabowo memutuskan menggusur Sri Mulyani. Sri Mulyani kita paham betul dia adalah representasi IMF dan Bank Dunia. Bahkan dibanding para mentor pendahulunya, Ali Wardana, Wijoyo, siapa lagi itu, Sumarlin, saudara nyebut itu, Radius Pawiro, gitu ya. Mafia Berdi itu tidak pernah sampai posisi sepuncak Sri Mulyani. Dia menjadi direktur eksekutif, managing director IMF dan Bank Dunia. Walaupun pada kasus Bank Dunia itu sebuah penghinaan kepada Indonesia. Karena saat itu dia sedang disidik oleh KPK berkaitan dengan apa maksudnya itu, Mas? Senturi ya, dan sangat menjijikan waktu itu ketika diambil oleh Bank Dunia. Dengan sangat menjijikan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara terbuka depan publik mengatakan kami bangga, kita bangga karena Menteri Keuangan kita ternyata dipakai oleh Bank Dunia. Padahal Kwi Kian Gi termasuk yang orang paling kencang ya. Tadi kita mengundang muridnya Kwi Kian Gi, Mas Antoni Budiawan. Cuman dia lagi persiapan ini operasi jantung di KL.
Nah, itu pikiran itu sangat keras, itu penghinaan tamparan luar biasa pada hukum Indonesia, pada kedaulatan Indonesia, dan justru yang membuat dia sedih adalah si Susilo Bambang Yudhoyono justru merasa bangga. Padahal itu adalah langkah penyelamatan Bank Dunia terhadap Sri Mulyani, bahwa dia diberi posisi terhormat karena dia memang selama ini sudah sangat bagus perannya seperti dikutip oleh Bambang Susatyo, ya, Bang Sud ya, sebelum dia menjadi ketua MPR, dia mengatakan Sri Mulyani itu SPG-nya Bank Dunia di IMF, ya. Dan kalau kita ingat untuk beberapa waktu yang lalu, Sri Mulyani bolak-balik diganjar dengan gelar-gelar Menteri Keuangan terbaik Asia, Menteri Keuangan terbaik dunia, dan itu beberapa tahun berturut-turut loh. Yang memberikan adalah lembaga-lembaga investor, antara lain majalah Euromoney. Itu kita bisa lihat bagaimana ekonom seperti Rizal Ramli, seperti Wikianggi itu marah-marah betul karena tidak ada jasanya. Karena waktu zaman Sri Mulyani mendapatkan gelar-gelar itu, beberapa menteri keuangan negara-negara berkembang, bahkan termasuk Singapura yang jauh lebih moncer hasilnya, ukuran moncer itu mensejahterakan rakyatnya, itu tidak dilirik sama sekali dalam lembaga tadi. Dan ternyata kenapa Sri Mulyani dapat gelar Menteri Keuangan terbaik, karena sebagai Menteri Keuangan dia berkali-kali menerbitkan bond, surat utang dengan bunga yang super tinggi, bahkan mengalahkan negara-negara yang rating surat utangnya di bawah kita. Filipina, Thailand, Laos, dan Vietnam itu di bawah kita ratingnya. Waktu itu kenapa belum muncul? Dan itu di bawah kita, tapi Sri Mulyani bisa keluar surat utang dengan bunga sampai 6-8% dalam US dollar. Jadi keuntungannya luar biasa itu. Laba yang dinikmati oleh para investor itu, maka mereka menghadiahi dengan gelar-gelar macam tadi. Bagaimana kinerja Sri Mulyani terhadap Indonesia? Tidak ada, kecuali membuat satu, jurus utamanya bikin utang, kedua nambah pajak. Kalau bikin utang nambah pajak sih nggak usah Sri Mulyani ya, anak SMA yang belajar ekonomi biasa aja pasti paham, nggak bisa itu. Nah, begitu Prabowo Subianto memutuskan menggusur Sri Mulyani, maka dia secara sadar berhadapan dengan IMF, Bank Dunia, dan itu Amerika. Saya mencoba-coba menerka-nerka Mas Hendrajit, kalau nggak pas tolong diluruskan. Apakah ini buah dari kunjungan Prabowo ketika dia meninggalkan Indonesia beberapa saat setelah dianggap terkendali, menghadiri parade agung tentara Cina? Ya kan, dia kan diundang lebih awal, cuman karena masalah kita masih bergejolak, beritanya dibatalkan. Tapi kemudian entah bagaimana ditunda, dia berangkat juga walaupun cuma 8 jam ya. Dan fotonya itu foto yang menurut saya ikonik sekali. Prabowo, Putin, Xi Jinping, Xi Kim. Ya, belakangnya ini siapa gitu. Lalu yang oleh Jepang itu di cropping. Media Jepang hanya 3 saja. Alasannya karena Prabowo bukan termasuk kekuatan blok timur, dia adalah kekuatan non-blok. Ya. Tapi foto itu membuat Amerika marah, ya kan? Apalagi hubungan Prabowo dengan Cina ini kan juga, dan blok timur ini kan juga mulai seperti mesra, masuk dalam BRICS ya, walaupun kita membacanya juga ini kayak tarik ulur ya. Pada saat yang sama dia setuju dihinakan oleh Trump dengan mengatakan semua negara mau mencium pantat saya asal mau bisa berunding soal tarif, ya kan? Dan Prabowo kan keok betul ya, walaupun orang-orang memuja dia mengatakan bahwa sukses menurunkan 32% jadi 19%. Nah, ini peta-peta ya nanti Mas Hendrajit saya kira dengan sangat bagus akan menjadi kepada kita. Kenapa? Apakah karena ini atau ada dosa-dosa lain yang memang sudah tak terampuni dari Sri Mulyani? Karena kita tahu bahwa Sri Mulyani sangat sibuk menjaga performa APBN. Dalam penjelasan berkali-kali kita susun dengan prudent. Memang prudent, hati-hati memang. Tapi prudent dalam konteks dia selalu menjaga supaya Indonesia jadi good boy-nya Barat dengan cara berutang memberikan bunga yang sangat tinggi dan secara disiplin membayar cicilan dan pokok cicilan dan bunganya yang dalam APBN kita ini setiap tahun tidak kurang dari 800 triliun yang kita habis untuk bayar cicilan dan bunga. Dan itu kalau dipompakan ke sini, ke Indonesia, ke ekonomi, itu akan sangat hidup. Seperti yang ribut kemarin si Purbaya akan mengambil 425 triliun uang pemerintah yang mengendap BPI untuk dimasukkan ke dalam perbankan. 200 diantaranya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, Prabowo juga secara sadar menggusur Budi Gunawan. Budi Gunawan tidak bisa disebut sebagai representasi PDIP. Tidak. Tapi orang semua paham Budi Gunawan sangat dekat dengan Ketua Umum PDIP. Dan kita juga sudah lama mendengar gosip yang menjadi rahasia umum bagaimana Megawati marah betul pada Jokowi petugas partainya karena permintaannya agar Budi Gunawan menjadi Kapolri tidak kunjung dituruti oleh Joko Widodo. Saya ingat dapat cerita dari Rizal Ramli almarhum waktu itu dia dipanggil Mega sudah tidak presiden,
Mas Rizal, tolong sampaikan ke Pak Jokowi. Pertama dia bilang begini, Mas Rizal, saya kan mau ulang tahun nih. Mas Rizal mau kasih hadiah apa? Gitu. Kata Rizal Ramli, waduh Mbak, saya kasih hadiah apa ya? Bahkan dia punya semuanya, lebih banyak dari saya. Gini deh, saya nggak minta hadiah macam-macam. Tolong sampaikan ke Pak Jokowi, saya minta 2. 1, copot Rini Sumarno dari Menteri BUMN. Kedua, bilang Pak Jokowi biar Pak Budi Gunawan menjadi Kapolri. Kata Rizal kepada saya ceritanya, gimana Bang? Ya saya bilang, nggak saja loh. Mbak kan lebih dekat sama Pak Jokowi. Mbak kan malah kan ketua umumnya, Mbak kan petugas partai. Nah, saya udah capek ngomong sama dia. Saya udah capek ngomong sama dia gitu kan. Mas Rizal kan kalau Pak Jokowi kan suka dipanggil, suka dimintai pendapatnya walaupun bukan menterinya. Nah itu ceritanya begitu, dan itu marah sekali. Nah, ketika Prabowo memutuskan menggusur di Budi Gunawan, saya merasa bahwa ada sesuatu yang harus saya pahami lebih lanjut. Apa ya? Karena apa? Menjadi penting ketika kita tahu dalam beberapa waktu terakhir komunikasi keduanya ini sedang dijalin, sedang dijahit, bahkan sempat beberapa ketemu, dan para elitnya sibuk usak-asuk untuk menemukan mereka. Kalau mereka jadi berkonsolidasi, maka bukan cuma nggak cocok kalau disebut rekonsiliasi karena mereka nggak pernah berselisih. Berkonsolidasi, maka akan terjadi simbiosis mutualisme. 1, Megawati akan mendapatkan alat jalan untuk membalas Joko Widodo yang sedang mengkhianati dan mengkuyok-kuyok dia dan partainya, dengan catatan kalau kita percaya ini terjadi. Maksud saya kalau percaya Mega dan Jokowi berkelahi, karena politik itu kan panggung depan panggung belakang, ya kan? Saya kira itu bagian dari kajiannya Mas Sudrajit juga kalau kita percaya. Yang kedua, bukan mustahil Megawati akan dapat kompensasi kursi-kursi di kabinet, karena kan buat Prabowo Subianto satu musuh terlalu banyak, 1000 teman kurang. Dan ini akan buat demokrasi nggak bagus kalau Mega masuk ke kita, ke bosok kita, ke koalisi Merah Putih. Nah, buat Prabowo, masuknya Mega itu akan jadi vitamin juga buat dia untuk melepaskan diri dari cengkraman Joko Widodo. Karena biar bagaimanapun kan dia sebagai presiden harus menunjukkan bahwa dia berdaulat, walaupun susah kan begitu. Begitu dia memutuskan menggusur siapa namanya BG, maka dia secara sadar akan berhadapan. Cuman teman-teman sekalian, ketika saya mencari tahu soal ini, saya konfirmasi ke sana sini, termasuk ke elit PDIP, ada yang bisikin saya, Mas, itu memang sudah susah ditolong, dosanya udah kebanyakan. Dosa apa, Mas? Itu dosanya antara lain soal timah, ya kan, soal ini, soal itu, sebagainya. Jadi udahlah. Jadi gimana? Ya, Bowo sebelum copot BG sudah ngobrol dengan Mega. Tapi itu kan suara-suara di bawah permukaan, kita nggak tahu persisnya. Saya kira itu buat pengantar Om Widodo. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hendi, menarik sekali analisanya, dan ini bisa menjadi bahan kita untuk menulis teman-teman dan mengembangkan dari apa yang disampaikan oleh Bang Hendi. Kita ingin tahu analisa dari Mas Sudrajit supaya bisa memberikan wawasan lebih dalam lagi tentang reshuffle yang baru saja terjadi. Nah, pertanyaan besarnya begini, Mas Sudrajit, kenapa reshuffle itu terjadi setelah terjadi kerusuhan hebat, demo brutal dan berhari-hari? Kita mungkin lupa ya, dari peristiwa kemarin itu ada 102 tempat yang dirusak, kemudian ada 10 yang meninggal dan ratusan yang ditahan, dan kemudian puluhan luka-luka. Itu semua di luar perhatian kita. Sebetulnya hampir sama dengan peristiwa 98. Lalu jadi reshuffle ini sesuai dengan tema kita, solusi atau kompromi, karena orang-orang Jokowi itu meyakini bahwa yang dipecat versi Prabowo itu bukan dipecat tapi mundur, memaksa mundur gitu. Jadi kita ingin tahu nih Mas Sudrajit, supaya kita punya bayangan yang lengkap tentang reshuffle ini, emang betul-betul solusi atau kompromi sesaat untuk kepentingan politik para elit di atas. Monggo Mas Sudrajit. Terima kasih Mas Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kalau kita melihat perkembangan ini kan, saya malah membayangkan jadi waktu sekitar 20 tahun lalu masih aktif di jurnalistik. Jadi kombinasi antara membuat main story dengan film dokumenter. Pasti yang akan dimulai adalah sebagai pemantik itu adalah pidato Purbaya di DPR itu. Tapi kan di dalam pidato ini kebanyakan media, hampir boleh bilang hampir semua, angle-nya itu persoalan ke mengkritisi atau menyindir
Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani. Tapi padahal di dalam substansi pidato itu ada hal yang sebetulnya jauh lebih strategis. Misalnya cerita soal itu tadi, uang yang ngendon di BI yang harusnya dijadikan ke sektor real dan sebagainya. Itu jelas satu hal yang secara skematik menggambarkan problem yang saya sering sebut di mana-mana tahun 98 ketika Pak Harto runtuh. Itu tidak diikuti dengan satu kontra skema yang menjadi dasar keambrukan atau keruntuhan di era Soeharto sendiri, tapi malah jadi pintu masuk atau air bah yang namanya liberalisme internasional yang justru momentum di Barat, terutama dengan Reagan akhir tahun awal 80-an menjadi presiden dan Thatcher sebelumnya akhir 70-an jadi Perdana Menteri Inggris. Itu ada satu hal yang tidak didetek termasuk di elit kita, di mana korporasi itu bukan lagi menjadi pressure group, tapi dia menjadi satu kekuatan yang menegara. Jadi bukan hanya di eksekutifnya, tapi di legislatifnya. Dan justru itu di negara induk dari kapitalisme global itu sendiri. Nah, yang banyak tidak didetek adalah sejak tahun akhir 70-an itu ada gerak dari para lawyer ya, kalau di sini model Peradi gitu kan, atau yang Buyung Ikadin, yang Buyung siapa namanya HKI segala macam, itu ada gerak yang sebetulnya gerakan legal mendorong adanya legal drafting supaya korporasi itu punya cawe-cawe dalam proses politik. Nah, itu yang nggak didetek, pikir itu kan fenomena legal biasa ya. Padahal gerak lawyer ini kan membawa hajatan dari korporasi-korporasi model Rockefeller, Rothschild di Eropa dan sebagainya, yang kemudian itu yang menjadi dasar dia bukan lagi kelompok penekan tapi pressure group. Nah, begitu itu Reagan dan Thatcher berkuasa di negara masing-masing, Inggris, Amerika, itu kemudian menjelma, melembaga, bukan hanya ke dalam tapi kemudian menjadi tema di mana liberalisme internasional itu harus kita ekspor katanya. Nah, akibatnya apa? Sistem politik di negara-negara yang mau disasar dan kebanyakan pola dari model Thatcher sama Reagan ini kan tidak melakukan kayak model George W. Bush ke Irak atau Afghanistan serangan militer, tapi ke arah cara-cara nirmiliter. Nah, cara-cara nirmiliter yang dia tekan adalah sistem politik harus model mereka ya, dalam jargonnya demokrasi, multi-party system Tapi ketika itu tidak dikaitkan tidak matching dengan kondisi geografis negaranya, itu kan malah jadi membelah. Bisa terjadi lah yang kayak di Yugoslavia dengan Serbia, Bosnia dan sebagainya tuh. Begitu juga di yang kelak revolusi warna di Eropa Timur kayak di Hongaria, di Ceko, termasuk terakhir Ukraina gitu kan 2014. Nah, itu semua di dalam konteks 98 menjadi momentum ketika Pak Harto runtuh. Makanya tidak heran orang-orang seperti Arifin Panigoro, Sri Mulyani, Bimar Witular segala macam itu menjadi ikon di dalam gerakan itu, walaupun mereka sebagai civil society. Nah, ini yang kemudian bergerak menciptakan prakondisi ketika terjadi 12 Mei sampai 14 yang kemudian diikuti seminggu kemudian people power dengan sendinya mahasiswa. Runtuhlah Soeharto gitu kan. Nah, tapi kekuatan dari skema yang saya sebut kekuatan korporasi ya, di mana tadi sudah disinggung Mas Edi terkait soal Sri Mul ini, ya ini kan simpul dari jejaring itu. Tapi kan waktu Gus Dur dan Mega, dia belum menjadi satu kekuatan yang mampu masuk ke dalam itu. Baru di era Mega sudah mulai, tapi kan masih ada Pak Budiono dan sebagainya itu. Tapi setelah itu mulai era SBY. Nah, itulah yang kenapa Purbaya menyinggung soal itu. Apa yang menjadi substansi menarik di situ? Berarti dia bicara tentang Undang-Undang Bank Indonesia nomor 1 1999 yang di dalam kajian saya dan beberapa kawan itu paling liberal, undang-undang perbankan paling liberal di Asia Tenggara. Jadi itu yang dia mau bilang. Jadi ketika uang itu ya dia di satu sisi itu menyalahkan Sri, tapi juga nggak dia, termasuk independensi BI yang tidak seperti era Pak Harto atau Bung Karno dulu dia menjadi kekuatan yang punya otoritas presiden. Nah, ini dikeluarkan, ini jangan itu. Iya, kebagian. Ini menjadi satu kekuatan sendiri. Dan ini kan korporasi banget di dalam konteks yang tadi saya katakan. Ini proses politik dia menjadi kekuatan yang menegara juga. BI mengendonkan 445 triliun itu, ya akhirnya seperti itu. Nah, ini yang saya kira baru kalau istilah Purbaya sendiri kan, saya ini udah kebalik supaya jadi kumat lagi ya itu Tapi ini kan baru fase awal di dalam konteks yang kita harus lihat. Apakah kemudian undang-undang BI ini harus direvisi lagi bahkan dirubah? Nah, itu yang menjadi langkah selanjutnya yang menarik karena ini bicara konstelasi politik di dalam maupun kaitan ke global juga dengan seiring mundurnya Sri Mulyani. Nah, ini mungkin yang saya ingin masuk ke dalam konteks seperti sebetulnya kalau kita mau pilah. Pertama, kalau masuk ke ini kompromi atau solusi ya jelas ini kompromi karena solusi masih jauh panggang dari api. Tapi prakondisi ini sebenarnya sudah membuka suatu momentum
dalam arti politik ekonomi. Kenapa? Sejak era SBY, dan ini sebenarnya tercermin betul di dalam pengungkapan atau cerita dari Pak Purbaya di DPR itu, bahwa jelas berarti seluruh mulai kerusakan ini di era SBY sebetulnya. Nah, karena kalau waktu Habibie, ya walaupun undang-undang itu banyak undang-undang dikeluarkan semua yang sekitar antitesis Pak Harto tanpa mikir ini dampaknya gimana ke depan. Pokoknya asal orang Jawa bilang apa, waton suloyo, gitu, asal beda gitu kan. Tapi tetap di era Gus Dur Mega itu masih coba dibuat apa, abu-abu gitu. Nah, tapi waktu SBY, dan itu menariknya waktu Abdurrahman Wahid menjadi presiden, tiba-tiba pensiun dini kan SBY, dia megang apa coba? Menteri ISDM. Nah, coba kaitkan dengan pidato Prabowo waktu di pelantikan apa di MPR, kan bicara swasembada pangan. Oke, kalau itu memang concern beliau udah lama ya, tinggal bagaimana kita cermati strateginya. Tapi yang menarik adalah swasembada energi. Nah, berarti kan pertambangan itu krusial. Nah, jadi di dalam konteks korporasi yang mendapat momentum setelah Pak Harto lengser itu masuk ke era SBY, inilah konsolidasi besar-besaran dari dalam konteks kolonisasi tambang batu bara dan terutama minyak dan gas ya. Kita perhatikan Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001. Apa yang paling krusial? Kalau ibarat itu serangan militer, tapi ini kan nirmiliter ya, karena yang dirubah regulasi. Tanpa ada serangan militer yang satu peluru pun meletus, Pertamina dirontokkan yang tadinya pengelola hulu hilir dipecah 3 kan? SKK Migas hulu, lalu apa tuh namanya yang BPH Migas untuk hilir. Nah, tapi yang menarik di situ ada Petral yang kemudian dalam pelembagaannya ini kan importir ya. Tapi apa yang menjadi krusial di dalam konteks masuknya tembusnya skema kapitalisme global asing ini? Import bukan lagi dipandang sebagai keterdesakan kebutuhan. Jadi karena itu harus import. Tapi import itu ya ideologi. Import itu ideologi dalam pengertian, karena di situ kalau kita kembali ke pakem konsensus Washington Consensus, ada kata-kata buka keran import yang seluas-luasnya. Itu titah, bukan sekedar doktrin. Privatisasi BUMN itu dijalankan juga tuh, dengan pengelolaan produksi sampai ke pengelolaan dan pengolahan maupun distribusi. Praktis kalau kita kaji dari beberapa data, hampir semua di aspek pertambangan, pengolahan dan bahkan juga transportasi, penggalian itu yang terkait pertambangan itu dominan asing. Dan kebanyakan memang blok barat di dalam konteks buah dari konfigurasi baru di reformasi pasca Soeharto itu. Nah, ini yang saya kira penting untuk dicermati di dalam konteks bagaimana produk hukum dan perundang-undangan itu selain BI tadi yang 1999, tapi kalau itu masih era Pak Habibie sepenuhnya, tapi yang mulai melembaga itu ya di 2001 dan seterusnya. Nah, yang paling krusial misalnya apa? Undang-undang terkait penanaman modal asing, yang sebetulnya ini seakan-akan memang mengkoreksi undang-undang penanaman modal asing nomor 1 tahun 67, yang dulu David Rockefeller yang merupakan mentor politik kalau di Amerika nih ya, itu unik ini. Henry Kissinger Partai Republik, Zbigniew Brzezinski Partai Demokrat, dia ini mentor presiden kalau nggak dari Republik di tangan Kissinger, maupun Zbigniew Brzezinski kalau dia presidennya kebetulan dari Demokrat. Itu dua-duanya mentor politiknya itu orang korporasi yang kebetulan passionnya nggak di bisnis, yaitu David Rockefeller. Nah, ini yang kemudian mengarrange waktu pasca 65 yang Pak Harto mulai in charge 67. Nah, ini Berkeley Matia mulai ini yang waktu itu masih seniornya Sri Mul ya, yang di sana itu yang akhirnya membuat kita punya jalan masuk ke Freeport, penguasaan Freeport Amerika sampai 90% dan sebagainya gitu. Nah, ini waktu Pak SBY tahun 2007 bikin undang-undang penanaman modal asing, ternyata juga sama krusial, bahkan jauh lebih melembaga, karena di situ ada frase di dalam pasal-pasal itu di mana swasta asing maupun swasta lokal itu sama ini haknya. Jadi betul-betul tembus, dan banyak kepemilikan itu di dalam konteks asing ataupun swasta 90% lebih boleh gitu. Nah, ini yang saya kira apakah di dalam konteks naiknya Pak Purbaya dan mungkin nanti ke depan pelan-pelan akan ada rekonstruksi juga di reshuffle di jalur ini, karena urat-urat dari pos ekonomi kan nggak hanya Menteri Keuangan, BUMN, perhubungan. Jadi bagaimana dalam catatan saya di dalam konteks jabaran regulasi-regulasi yang berbasis kepentingan korporat asing ini,
misalnya transportasi, itu jelas telekomunikasi itu banyak di perhubungan yang juga urat nadi dari pos ekonomi ini. Nah ini kan perlu dievaluasi dan disorot juga. Lalu tentu saja BUMN. Ya memang dengan perkembangan konstelasi belakangan ini, setelah Danantara ini memang Erick Thohir agak melemah posisinya karena apa namanya? Karena ibaratnya gini ya, Danantara itu kayak wifi. Kita ada beberapa komputer yang terkoneksi, ya, jadi bisa saling lihat. Mas Edi lagi nulis apa, saya bisa lihat, oh lagi nulis ini gitu. Nah ini cuman ini dalam konteks yang lebih sensitif kan, persoalan peralihan uang atau sebagainya itu mau nggak mau terdetek. Nah melalui sistem ini agak kelumpuhan, walaupun ini sifatnya masih membangun perimbangan kekuatan, tapi paling tidak BUMN sudah tidak lagi menjadi kekuatan satu-satunya yang mengendali itu, karena Danantara menjadi ada holding di atas holding. Paling nggak poin positifnya itu, tapi selebihnya memang banyak masalah juga yang harus diperhatikan gitu. Nah ini yang saya kira persoalan kalau dibicara di politik ekonomi ya. Jadi regulasi pertama dengan fenomena naiknya Purbaya ini, apakah bisa menjadi satu fase berikutnya pengkondisian atau semacam prakondisi untuk menata yang lebih strategis lagi. Dan kalau sudah sampai ini, ya gambar itu bukannya nggak beralasan ya, tadi bisa nanya Pak, karena memang mau ada Gibran ataupun Wapres siapapun, yang akan kita ini memang Prabowo-nya. Apa you punya skema dalam konteks mengubah ini atau menembus kerusakan yang hampir 20, bahkan ini hampir 30 tahun ya, katakanlah 27 tahun. Sering saya ke kalangan rekan-rekan yang kolega saya juga di dulu pro reformasi, lu kerja apa 27 tahun gitu, kok masih gini-gini aja kan, itu artinya ada sesuatu yang nggak serius di situ kan. Nah itu satu. Nah karena itu dalam konteks ekonomi intinya adalah dengan penetrasi infiltrasi asing itu yang terjadi, yang kita harus pilah itu ada 3 manpower. Ini cara berpikir terutama di Washington sana ya, dan London sebetulnya. Penyusun skema atau skemator. Yang kedua adalah organ penggerak mesin. Nah yang ketiga adalah pemain-pemain lapangannya. Kalau bahasa saya preman-preman pembangunan. Pakai apa? Gitu. Nah, yang kalau model-model kayak di jabaran Menteri Keuangan atau eselon 1, 2, nah itu masih dalam konteks penyusun skema. Nah ini kalau bicara di tataran ini ya, politik ekonomi yang menjadi awal saya menjelaskan ini. Nah yang kedua, itu adalah organ penggerak mesin. Nah itu apa ya, dirut-dirut, komisaris gitu kan, yang kalau kita bicara di konteks sektor ekonomi, ini termasuk juga di partai politik, ini namanya organ penggerak mesin. Nah yang ketiga memang lebih ke preman-preman pembangunan dalam dua tanda kutip, memang udah pada tingkat cash and carry. Tapi kalau yang dua ini betul-betul melekat dengan skema ya, misalnya kayak bukan persoalan karena Sri Mulyani ada pernah ini ya, IMF dan Bank Dunia ya. Tapi ini bukan bicara cash and carry, artinya suatu skema yang dimana dia menjadi ujung tombaknya. Nah itu yang bicara kenapa bisa sampai 20 tahun ya, kalau dihitung mengabdi ke 2 presiden yang kebetulan 2 periode kan gitu. Nah ini yang harus dijelaskan. Jadi ini yang saya kira hal yang menarik, menggambarkan isyarat ini setidak-tidaknya, walaupun ini kompromistik, bahwa Prabowo dan Sri Mulyani sepertinya sudah tidak bisa sepakat lagi di aspek peran negara. Karena walaupun dua-duanya sebetulnya, apalagi kalau kalau Prabowo jelas mengacu ke Sumitro, yang ironisnya memang sering dikaitkan juga ke Berkeley Mafia karena hal yang sebenarnya teknis itu. Dan ini pelajaran juga karena hal teknis bisa mengubah tujuan strategis. Maksudnya itu kan mengkader ekonomi yang pikiran sosialismenya kuat, tapi jiwanya nasionalis, gitu. Nasionalisme. Nah pilihannya dia tahu betul mentor itu yang paling pas untuk dimentori oleh senior-seniornya, kalau nggak di Eropa Barat, di Belanda, karena dia sendiri seperti Bung Hatta kan di mana, di Rotterdam ya. Jadi termasuk Pak Kwik segala kan. Nah tapi karena ada kondisi yang tidak memungkinkan, ya udahlah Amerika, dan kebetulan dia punya channel yang pikirannya itu sama dalam konteks skema sosialisme yang betul-betul tulen sosialisme ya, bukan PSI. Kalau PSI Sahrir itu sering disebut partai sosialis, tapi cuman retorika, dalam prakteknya borjuis lah itu. Itu ya itu yang banyak Soska itu kan. Ini bukan seperti itu. Cuman problemnya adalah waktu itu ke Amerika, ya itu berlaku kan. Walaupun maksudnya hanya sekolah, ideologinya kan masuk. Apalagi ini di ekonomi yang ibarat di Amerika pun sifatnya strategis gitu kan. Nah itu yang menciptakan satu situasi di mana Sri Mulyani justru lebih banyak menjalur, karena jalurnya kan Pak Wijoyo, Adi Wardana, Radius sampai ke, jadi nasabnya itu dan maksabnya segitu. Kalau Mitro sebetulnya justru di dalam konteks perkembangan, walaupun dia merintis awal, dalam perkembangannya kan kelompok ini yang Berkeley Mafia sesungguhnya. Makanya Pak Kwik benar ketika mengatakan jangan diukur Berkeley Mafia itu lulusan sana, belum tentu.
Kalau pikiran masabnya sama, ya Berkeley Mafia, ada banyak contohnya sudah. Apa itu namanya, bisa dilihat ya, karena Sri Mulyani pun bukan Berkeley, tapi kan skematiknya justru masuk dalam arti neoliberalisme itu. Nah, itu yang sisi yang nggak bisa diketemukan. Jadi ini memang menjadi fase penting karena menggambarkan Prabowo setidaknya setelah pulang dari Yordan, dan kalau nggak salah Mbak Mega juga ikut sedikit banyak berjasa. Paling nggak dia bergaul kemudian dengan kalangan-kalangan nasionalis yang saya tahu persis. Banyak kali itu secara intelektual lemah wawasannya, tapi romantik nasionalismenya kuat. Tapi buat Prabowo nggak masalah itu, ya makanya dekat dengan Bu Rahma tuh bisa dia bisa nyaman gitu. Justru dia merasa dia bisa ikut mempertajam itu, tapi dengan jiwa yang dia cocok gitu, chemistry gitu. Nah itu yang perkembangannya menjadi, makanya ada joke dia ini kalau Pak Prabowo ini selain mualaf demokrasi, dia mualaf nasionalisme. Nah biasanya kalau mualaf lebih tajam itu daripada yang itu ya. Nah oke, saya hentikan dulu di aspek yang politik ekonomi. Nah bagaimana dengan politik keamanan? Terlepas soal kejadian yang tadi sudah disinggung sedikit banyak oleh Mas Edi soal Pak BK dan perkembangannya, ini satu entah langsung atau tidak, memang paling tidak momentumnya memang pasca huru hara kan. Tapi lepas soal itu, ada satu yang memang krusial dari awal itu, apakah kelembagaan yang namanya Kementerian Politik dan Keamanan, kalau dulunya Polhukam, sekarang kembali ke era zaman sebelumnya yaitu politik keamanan, apa cukup hanya dengan penekanan di koordinasi? Karena kalau pengalaman dari huru hara kemarin, kemarin sudah saya singgung waktu di podcast dengan beberapa kawan sebelumnya itu, sekarang justru saatnya penting segera memprolegnaskan kembali Dewan Keamanan Nasional. Jadi bukan sekedar menyatu padukan wewenang Polri, militer, TNI, dan intelijen, bahkan penegakan hukum, tapi juga entah ada kasus seperti kemarin huru hara atau tidak, itu harus menjadi proyeksi terutama di aspek intelijen strategis yang selama ini memang kita lemah ya. Di dalam melihat apa yang menjadi potensi ancaman kita ke depan itu bukan sekedar apa yang sesungguhnya kita tahu, justru memetakan apa yang kita rasa sebetulnya kita sangka tahu padahal sebetulnya enggak. Karena itu yang sering kali ya, kemarin ini kan gambaran itu bagaimana bukan karena kita melihat ancaman yang udah kita bayangkan, itu nggak kebayangkan itu. Jadi nah itu kemarin kalau paling gampangan teknis ya, kalau ada Dewan Keamanan itu oke, kita nggak bicara 28, 29 itu kan ikutan, tapi yang 25 ini sebetulnya kita mau mengantisipasi ini, perspektif ini ya, stakeholder atau pemangku kepentingan keamanan nasional, kita mau menghadapi aksi demo damai yang model katakanlah seperti 17+8 itu, yang mungkin nanti akan banyak lagi gitu ya, kayak gitu, atau huru hara atau riot ya kan. Ini aja karena tidak ada panduan itu, wah, terjadilah anarkinya itu bukan hanya di kalangan mahasiswa ataupun yang kemudian ada banyak elemen yang kita sebut anarko sindikalisme. Di TNI Polri juga anarkis karena ada beberapa yang loh kok TNI ikut kan, banyak di lapangan juga bingung kok ada Kostrat, kok ada Bais, ada segala macam, sementara polisi yang seharusnya ini juga antara memang menghindarkan diri atau memang permisif, nah itu kan, tapi itu semua terlepas, itu bisa jadi antara intrik istana ya, tapi tetap dalam jangka panjang ini harus ada semacam perekat yang menjadi connecting dot di dalam, terutama di aspek polisi, tentara, dan intelijen, terutama intelijen strategis ya. Kalau intelijen ini kan udah banyak ya, ada semacam. Nah ini di dalam konteks pasca ini kebetulan memang sekarang Pak Sapri menjadi menteri ad interim lah ya, menteri PJS dari Polkam. Nah, tapi yang jadi pertanyaan juga bagaimana mindset Pak Sapri sendiri lepas ini ke depan dalam konteks ini, karena memang Pak Sapri ini juga potensial ini, kalau kita harus kritik konstruktif kita juga harus hati-hati jangan jadi Luhut gaya baru gitu kan. Iya, jadi tetap harus ada ini. Nah, tapi yang lebih penting lagi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak Sapri dalam melihat konsep keamanan nasional seperti apa. Memang beliau juga ketua Dewan Pertahanan Nasional, tapi kan itu spesifik terkait TNI yang memang setelah undang-undang TNI dibentuk, begitu juga undang-undang polisi, tugas pokoknya adalah menghadapi ancaman dari luar. Padahal di dalam konteks kalau skema Dewan Keamanan Nasional terbentuk seperti juga negara maju seperti di Barat, tidak selalu bahwa kerusuhan itu harus polisi. Kalau tarafnya kayak misalnya di Amerika, di Georgia, negara yang memang basisnya kulit hitam, tiba-tiba tawurannya antara kulit putih, kulit hitam, wah bukan lagi LTYPD yang kayak di sini, Polda yang turun, ada pasukan khusus yang bukan tentara tapi juga bukan polisi, yaitu SWAT ya, namanya, yang menjadi satu kekuatan, atau di Inggris SAS misalnya gitu kan. Nah yang kayak gitu kan harus dibahas di dalam
Dewan Keamanan Nasional. Tapi ya karena konfigurasi dan formasi DPR itu adalah produk dari yang scam pasca 98 itu, dia menganggap itu penting karena yang dipentingkan yang ada cuannya itu yang pokoknya proyeknya jelas nggak ya gitu-gitu. Nah kalau ini kan nggak, jadi ngendon dan sekarang pun nggak tahu di mana tuh barang gitu kan. Tapi itu jadi penting, harus diambil lagi tuh draft-draftnya gitu. Nah itu ya saya kira. Nah terakhir soal sosial budaya, kenapa ini penting? Walaupun ini bisa dikaitkan juga di dalam konteks restrukturisasi di pos ekonomi dan Polkam. Dari catatan saya yang saya katakan tadi, implikasi dari objek di mana kita adalah objek korporasi asing itu adalah pertambangan dan batu bara dan minyak gas bumi. Itu membuat aspek kehutanan itu menjadi penting, bukan sekedar komoditas ekonomi, tapi dia juga punya fungsi sosial dan budaya gitu. Seperti juga di pertanian. Jadi selain memang undang-undang agraria sampai hari ini tetap nggak jelas, dan ini merugikan basis-basis akar rumput yang sebetulnya di pertanian cukup, bukan hanya melihat pertanian itu komoditas ekonomi, tapi bagian dari melekat budaya dari biografis mereka sendiri. Nah ini saya kira harus menjadi pantauan juga di dalam konteks yang terintegrasi antara kementerian-kementerian yang di sosial budaya, di ekonomi, politik ekonomi dan politik keamanan gitu. Nah ini yang saya lihat karena kemarin baru sekitar 5 menteri yang diganti plus 6 dalam arti ada menteri baru ya. Tapi ini belum cukup karena ini masih pada taraf coba uji lah ya di dalam konteks ini kompromi awal yang tentunya kalau kompromi tidak mesti dalam konteks negatif, tapi paling tidak kalaupun harus win-win, skema utamanya itu dimenangkan atau tidak di dalam konteks ini gitu. Mungkin sementara begitu dulu Mas Widodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Indrajit, kita jadi jelas tentang reshuffle yang terjadi kemarin, dan tentu kita akan bertanya lebih jauh lagi. Sebelum saya menunjukkan pertanyaan, mungkin dari teman-teman wartawan ada yang bertanya, silakan. Bang Dosi. Terima kasih Bang. Pertanyaan saya ke Bang Hendrajit tadi menarik Bang, soal ada saya mencatat ada 3 undang-undang yang bermasalah. Yang pertama undang-undang perbankan, yang kedua undang-undang migas, lalu yang ketiga undang-undang penanaman modal asing. Nah, dari 3 undang-undang ini sebenarnya yang paling lama itu undang-undang migas Pak ya, dari tahun 2012 kalau nggak salah itu udah. Iya, undang-undang. Ya betul Pak. Sebenarnya sih padahal kalau kita bandingkan dengan saudaranya undang-undang minerba itu kalau nggak salah udah 3 kali revisi. Ini kenapa Pak? Karena tadi Bapak bilang bahwa itu terjadi di era SBY yang ya dalam tanda kutip itu mengkondisikan energi dan mineral agar bisa dikuasai gitu Pak. Padahal minerba itu juga kan justru sekarang salah satu penyumbang PNBP juga yang terbesar. Kenapa undang-undang minerba itu gampang sekali, sementara undang-undang migas itu koknya susah banget gitu Pak. Gitu aja Bang. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bang Dosi. Kita kasih 3 ya, kalau ada, biar gampang jawabnya. Yang lain, Caong. Yang tua dulu, datang belakangan tadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak hal yang menarik nih dari penanya kedua, bicara kedua. Memang dalam konstelasi politik internasional dari aspek geostrategis, kita tahu bahwa pasca Perang Dunia Kedua, itu 2 kekuatan besar pada saat itu, Amerika dan Uni Soviet. Setelah runtuh dan ambruknya Uni Soviet menjadi Rusia, termasuk negara-negara bagian, itu pun akhirnya terpecah belah. Bahkan di Indonesia, bagian dari state Uni Soviet ada di sini. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Ini versi kita pada zamannya Orde Lama, masuk ke Orde Baru, Menteng direbut kan? Yang masuk siapa aja gitu. Akhirnya ujung-ujungnya punya TB ini, kiri dulu kan. Nah, dalam konteks apa yang tadi Bapak utarakan mengenai soal law firm atau lawyer, zamannya Pak Harto sepanjang seingat saya, itu ada namanya International Corporation Law. Dia merumuskan produk rancangan undang-undang yang menjadi undang-undang, itu digunakan di Horizon sebelum diputuskan di legislatif. Nah, oleh karena itu, saya punya joke, zamannya Bung Karno itu Nasakom, zamannya Pak Harto Nasakap, nasionalis agama kapitalis. Sekarang kita masuk Nasasos, nasionalis agama sosialis. Ini tentang International Corporation Law, di mana peran operasi para lawyer itu pun
merubah mindset termasuk kebijakan dari rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Samanya sekarang di eksekutif, dibahas rancangan undang-undang menjadi undang-undang di legislatif. Nah, ini peran daripada international corporation law yang tadi Bapak utarakan. Karena operasi mereka memang begitu, Pak. SOS, Silent Operation and Success. SOS. Memang orientasi kapitalistik, penguasaan global. Tapi di sisi lain, setelah sekarang, pasca ini ya, Amerika yang dibanggakan ada IMF, International Monetary Fund, ya kan, termasuk apa macam-macam lah, sampai berkembang zamannya Orde Baru itu jaringan mafia berkelit, sisanya masih ada. Nah, saya melihat sekarang kita lebih cenderung karena Amerika kurang welcome terhadap Indonesia dalam tanda kutip, peluang dan kesempatan berarti Brazil, Rusia, India, Cina, ini BRICS. Dan di situ kita lihat bagaimana manusia, itu juga sebenarnya manusia kebangsaan nih Pak, bukan dialog kebangsaan. Nah itu ada dalam lingkaran BRICS. Orientasi konstelasi politik internasional, khususnya di Indonesia, yang semula dari nasionalis kapitalis, sekarang berorientasi kemana gitu. Ini BRICS-nya ya, karena di situ ada Rusia, ada Cina ya kan, situ. Dalam posisi berdampingan secara akrab. Karena saya ingat banget itu sebelum Deng Xiaoping apa? Mao Zedong, itu ada konsep Mao Zedong, dekatilah musuh kamu apabila kamu belum kuat, gempurlah musuh kamu apabila kamu sudah kuat. Deng Xiaoping dengan 4 program organisasi, lompatan ekonomi jauh ke depan, dengan orientasi pada dunia kapitalistik, tapi secara ideologis tetap komunis. Nah, sadar tidak sadar, posisi Indonesia di dalam kawasan Asia Tenggara dan di ASEAN ini, bagaimana kepemimpinan kita ini terhadap kedua kubu antara Amerika dengan BRICS. Sekarang di BRICS sekarang ini lagi utak-atik apa? Mata uang. Nah, itu Amerika dengan sekutu melakukan ancaman terhadap Indonesia. Ini bagian terkecil ya yang mau saya utarakan. Saya rasa itu aja sementara. Baik, terima kasih Pak Budi. Pertanyaan ketiga Caong, singkat padat. Saya tidak mau menjadi penceramah juga karena kita sudah mengundang penceramah ya kan. Mas Hendrajit, Anda sebagai analis bidang internasional ya, hubungan internasional tentu paham juga bahwa dinamika politik dan ekonomi suku bangsa itu tidak pernah lepas dari konteks internasionalnya. Kan begitu bunyi sebuah teori kan, teori internasional. Tadi sebenarnya saya ingin mempertajam apa yang disampaikan oleh Pak Budi tadi. Di satu sisi kita sudah terjerembab ya kepada BRICS sebagai sebuah pilihan aliansi internasional. Tetapi pada detik yang sama kita tentu tidak akan melepas Amerika karena secara faktual Amerika itu di dalam konteks nasional dan jejaring politiknya maupun ekonominya itu masih cukup kuat. Dan bahkan hari ini kita punya Menteri Keuangan yang lulusan Purdue University. Ya. Sri Mulyani itu kan Illinois ya, Illinois University. Tapi ini kan tetap saja ya ada bau-bau Amerika gitu ya. Kan mereka pasar bebas ya, liberal ya. Karena itu kemudian di satu sisi menterinya itu, tetapi Prabowo sebagai leader ya itu condongnya lebih memilih ekonomi kerakyatan ya. Sebagaimana juga bukan bapaknya, kalau bapaknya Sumitro kan pasar ya, ekonomi pasar, tetap Bung Hatta kalau kakeknya Margono itu cenderung ekonomi koperasi ya, kerakyatan. Nah sebenarnya ini kan gini dia, bagaimana pandangan Anda kira-kira mana porsi yang akan diambil oleh Prabowo berikut dengan kabinet yang baru, dan kabinet siapa saja yang perlu segera diganti ya untuk mempercepat proses atau imajinasi Prabowo sebagai presiden. Saya kira itu Bang Hendrajit. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari 3 pertanyaan ada yang ditunjukkan ke Bang Edi? Enggak, semua ke Bang Hendrajit ya? Oh, saya tadi belum dengar. Belum dengar. Oh ya udah, nanti tonton ulang. Nanti ditambah lagi. Silakan Mas Hendrajit. Ya kan sama-sama membahas tema, jadi berarti buat dua-duanya juga. Oke. Soal Minerba, saya lupa tadi mencerita. Jadi memang tetap ada satu rangkaian, tapi yang menarik ini kan ya DPR
itu juga dalam konteks itu tidak sepenuhnya karena koalisi di dalam konteks SBY berkuasa apalagi periode pertama sebetulnya kan nggak terlalu menguasai kekuatan dominan gitu. Jadi undang-undang minerba ini sebetulnya sesuatu yang lolos dalam konteks di luar kendali skema ini karena di situ salah satu yang krusial buat kepentingan korporasi yaitu dengan smelter itu. Jadi pabrik smelter itu dengan asumsi atau gagasannya adalah selama ini kita kan dibohongi dalam lifting atau apa perolehannya itu bukan hanya di minyak, di emas, di apa segala macam itu lebih tahu. Makanya ketika saya memahami fakta ini, saya sering joke ya, jangankan berapa 50-50 apa kalau perlu 60-40% pun mereka asing sebetulnya nggak apa-apa. Wong yang ngerti kan mereka. Itu kan itu kesalahan kebodohan kita waktu Freeport. Kan pilihannya ada Freeport McMoran ya ini di jalur Washington langsung sama Freeport Indonesia. Mau mana Indonesia ikut itu karena kalau McMoran itu tekanannya kan di research and development. Jadi dapurnya ini. Nah, sementara PT Freeport itu kan pasar modal. Apa yang lebih banyak etalase. Nah, kita karena watak di orde baru itu apa waktu materialisme. Oh, yang ini dong, apa yang nyangkut duit gitu kan. Dia lupa. Research and development itu kalau di negara maju bukan lead bank itu bukan sulit berkembang. Tapi betul-betul dapurnya proses yang strategis itu digodok termasuk berarti kan ngerti betul emas kita itu berapa gitu kan ada apa namanya liftingnya katakanlah perolehannya. Nah ini dengan smelter itu sebenarnya kontra skema. Nah, tapi apa yang terjadi pada Pak SBY tenggat waktunya kan kalau nggak salah 2014 ya pas Jokowi masuk baru ini kan. Tapi SBY kalau nggak salah dia parmenkan jadi apa peraturan menteri nomor 1 2009 atau apa. Jadi sebelum tenggat waktu itu 2009 yang intinya tetap memberi privilege pada 3 korporasi asing itu, Newmont, lalu apa Freeport sama satu lagi lupa saya, apa 3 itu. Jadi terutama ini kan Freeport dan Newmont tetap diberi privilege untuk tidak perlu melakukan pabrik olahan itu. Jadi kita nggak tahu apa smelter. Jadi kita nggak tahu apa ini. Nah, jadi untuk supaya betapa korporasi ini masih begitu menegara, jadi keluarnya Permen nomor 1 yang waktu itu kalau nggak salah Pak Jero Wacik ya Menteri ISDM-nya, berarti kan tidak segan-segan menganulir undang-undang di atasnya dengan regulasi di bawahnya kan gitu. Nah, jadi yang saya kira menjawab pertanyaan Mas tadi soal Bang Dosi terkait gimana di Minerba SBY sebetulnya. Nah, seakan-akan memang kesannya nggak konsisten ya dengan ini, tapi konsisten dengan cara itu tadi dia batalkan melalui apa namanya dengan istilah penundaan dan tetap memberi privilege pada 3 karena memang 3 aktor itu yang pada waktu itu terkait tambahan batubara emas itu terkait di korporasi 2 itu. Nah yang kedua ya saya sepakat dengan Pak Budi itu tentang lawyer itu ya ini yang satu gambaran yang pelajaran penting di sini adalah mungkin bisa Pak yang tadi yang itu lebih nah ya. Ya, ini peristiwa lawyer tadi yang saya gambarkan di akhir 70-an gerakan mendrafting, law drafting ya, jadi membuat draft hukum terkait supaya korporasi itu cawe-cawe dalam proses politik. Itu karena nggak terdetek, karena itu tadi yang saya gambarkan, pentingnya di intelligence strategis. Memetakan apa yang betul-betul sesungguhnya kita tahu. Nah, kalau itu, walaupun itu ancaman, umpamanya tadi, suatu saat kita bisa terpecah belah kayak model Yugoslavia makanya terkenal dengan balkanisasi Nusantara bisa terjadi. Tapi kalau itu terjadi kan kita bisa bayangkan memang kemungkinan terburuk seperti itu bisa mencegah atau enggak itu soal nasib, tapi paling nggak paham gitu. Kayak Mas Edi tiba-tiba misalnya main di pasar bursa saham ya, hanya 2 kemungkinan, kaya raya atau jatuh miskin kan gitu kan. Tapi kan 2 itu udah terprediksi. Tapi yang kedua ini memetakan yang kedua ini yang penting tuh. Apakah yang kita sangka tahu itu benar-benar kita sudah pikirkan dan apa belum pernah kita pikirkan, apalagi kita bayangkan. Nah itu, nah ini dalam konteks lawyer ini, itu yang menjadi sumbu yang kemudian korporasi di Barat sendiri seiring Reagan dan Thatcher berkuasa, dampaknya ke sini. Yang waktu itu memang karena masih tahun 70-an akhir dan awal 80-an belum kebayang, karena Pak Harto baru 16 tahun, 17 tahun kemudian rontok. Padahal ini yang kemudian nanti menjadi dasar. Nah, sementara kita euforia. Yang penting Pak Harto jatuh, yang kedua kita bersatu juga dalam konteks itu semu gitu, sekedar jangka pendek gitu. Bukan kayak di misalnya Filipina waktu EDSA Revolution itu sebuah
aliansi strategis, ya bukan hanya civil society, tapi juga dengan elemen-elemen di elit, bahkan di militer gitu. Bahkan ketika Fidel Ramos jadi presiden, ya nggak masalah, karena dia udah jadi sipil misalnya gitu kan. Tapi itu gambaran kita di aspek itu saja, yang boleh dibilang Filipina yang notabene juga dalam cengkeraman itu, sangat berbeda, kualitas ketika transisi kekuasaan itu. Tapi itu buat pelajaran memang menjadi penting terkait dengan yang digambarkan Pak Buki tadi. Nah, soal Amerika IMF versus BRICS, itu begini. BRICS itu kita harus perhatikan, nah ini kaitan Mas Edi tadi pertanyaan soal Pak Harto itu, karena ini ada dua event yang sebetulnya terpisah tapi menyatu, atau disengaja disatukan momen ini. Pertama, KTT Shanghai Cooperation Organization, jadi bukan BRICS ini, SCO ya, Shanghai Cooperation Organization, dan HUT 80 tahun kemenangan Partai Komunis Cina. Memang di dalam konteks yang pertama, karena ada ini memang nggak terhindarkan tidak datang, tapi yang HUT ini datang, walaupun ini seremonial, tapi buat cyber perang urat saraf efektif ini dalam di mana konstelasi lagi kayak sekarang di antara Cina dan Amerika, atau bahkan juga Amerika dengan Rusia. Nah, jadi kalau ditanya dalam konteks Pak Budi, kembali ke pertanyaan penting tadi adalah mungkin awalnya bukan BRICS, jadi ini Shanghai Cooperation Organization itu kan 2001, dan ingat momennya itu Juni, belum sebelum War on Terror 9/11 2001. Jadi sebetulnya sederhana. Nah, ini lagi-lagi soal membaca yang tidak terbayangkan tadi. Shanghai Cooperation Organization awalnya adalah aliansi antara Cina, Rusia dengan Asia Tengah. Ya, Kazakhstan, Uzbek, Turki misalnya, notabene ini negara pecahan Soviet kan awalnya, yang kemudian ada yang memang kemudian tetap membangun persekutuan erat dengan Rusia, tapi ada juga yang lebih ngeblok ke barat. Tapi intinya kemudian bersepakat di Shanghai Cooperation Organization dengan 3 kerjasama yang sebenarnya sangat terbatas. Kerjasama perdagangan, kerjasama kalau nggak salah terkait ke keamanan maritim dan kontraterorisme. Cuma 3 itu aja. Tapi ini membaca yang tidak terbayangkan itu. Pada perkembangannya, SCO ini adalah benih dari pergeseran pola unipolar atau kutub tunggal yang dimotori oleh polisi dunia Amerika dan juga sekutu tradisionalnya Inggris, tiba-tiba jadi multilateral, jadi ragam kutub. Nah, jadi BRICS itu anak kandungnya. Nah, di sini kejelian India dan Brazil justru sebagai negara berkembang yang imajinatif. Wah, ini mumpung 2 ini lagi ini, katanya yuk kita ini dalam skim kerjasama, proposalnya diterima. Jadi ini India kan non-blok dan Asia Afrika ini perintis selain Indonesia ya, waktu 55 dan non-blok 61. Nah, di kita ini yang nggak imajinatif di era-era itu, antara Telmi dan Lola ini. Loadingnya kelamaan terus telat mikir gitu. Ini mereka berkembang. Dan kemudian ya tentu saja dengan senang hati Rusia Cina memang lagi menunggu itu. Jadi ini win-win kerjasama yang bukan satelit dengan orbit dengan satelitnya, ini kerjasama yang terbangun win-win. Nah, ini yang pada perkembangannya SCO melahirkan forum kerjasama Eropa Asia. Lalu pada perkembangannya juga banyak menciptakan forum-forum yang kemudian BRICS sendiri sekarang ada 10 negara yang tidak semuanya pro Rusia. Banyak yang Arab Saudi kan cenderung tetap ada ikatan dengan Amerika, ada apalagi Meksiko kan, lalu Uni Emirat Arab gitu, yang jelas masih dalam skim Dewan Kerjasama Teluk yang memang boneka Amerika sejak 73. Tapi dia sudah melihat ini adalah kalaupun ini bukan hitam putih, area abu-abu. Nah, Prabowo cukup membaca ini sejak menandatangani kerjasama Laut Cina Selatan, joint corporation itu, Maritime Corporation, yang sebetulnya ini yang kalau Anda perhatikan itu kerjasama di wilayah yang menjadi potensial konflik Indonesia-Cina ke depan sebagai border dispute. Kasarannya di daerah yang sengketa ini kita kerjasama aja gimana? Nah, itu yang terjadi. Nah, itu yang kemudian kalau lihat lokasi geografisnya ini mengganggu jalur yang sekarang lagi dibangun Amerika dan NATO melalui Indo-Pacific Strategy Amerika itu. Kenapa? Karena di laut itu ibaratnya gini loh. Kalau kita hajatan, tiba-tiba rumah kita buat halaman tenda untuk itu kan otomatis yang biasanya tetangga sebelah kiri kanannya itu bisa lewati, itu terpaksa harus muter gitu. Nah, ini kalau dalam konteks ini kan biayanya, nah ini kayak gini-gini ini tidak selalu sumber daya alam itu aset, Mas, tapi lokasi geografis itu aset juga. Nah, seperti Cina ini jalur sutra maritim, apa yang disebut Silk Road Maritime Initiative, itu kan diintegrasikan sejak tahun 2000-an itu menjadi strategi nasional. Konsekuensinya apa? Semua kementerian terkait dalam Silk Road Maritime Initiative atau jalur sutra maritim itu harus kooperasi, harus harus kohesif ya, nggak boleh sendiri-sendiri gitu. Nah, apalagi dalam kerjasama internasional luar negeri,
Silk Road Maritime Initiative ini mau tidak mau harus gagasan dasarnya mengkoneksikan konektivitas antara geografi dan kerjasama ekonomi. Nah ini yang saya kira pelan-pelan ini tadi Barat mulai menyadari tanpa konflik langsung, mereka sudah kalau ibarat catur daerah-daerah jantung itu sudah dikuasai semua. Bahkan kalau Anda lihat ya, ada satu data menarik dari Manila Times beberapa waktu yang lalu, waktu Amerika dan ASEAN bikin semacam KTT bersama di Amerika, itu dia menggelontorkan 110 juta US dollar untuk 10 negara ASEAN yang sekarang ini kan 10 ya. Sementara jumlah segitu, kurang lebihnya segitu buat Cina hanya untuk memberikan pemerintah Filipina hanya untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Manila dengan jumlah yang segitu. Jadi bisa dibayangkan daerah jantung Amerika aja mau nggak mau kan Cina dan nanam investasi budi di situ. Nah, itu yang ada hal-hal yang kayak gini nih sering di kita itu nggak masuk dalam kajian lebih jauh sebagai aspek. Ya. Bagi Indonesia, apabila itu nanti ada infiltrasi, bagaimana kawasan Indonesia? Ya, itu memang hal yang pasti sudah diantisipasi untuk tidak terulang waktu semacam Parasol dan gigitan Sipadan itu ya. Nah ini yang menarik dalam konteks ini, terlepas Prabowo kalau mengacu ke pertanyaan Mas Edi tadi, apakah sepenuhnya BRICS atau tidak? Yang jelas faktanya aja, waktu awal belum pelantikan ini kan dia sowan ke Sultan HB10 loh. Apa yang menarik ini? Tidak ada urusan ngomong politik, dia cuma mengatakan saya siap berkomitmen, artinya dengan Pak Sri Sultan HB10 untuk mendesak Inggris mengembalikan harta-harta yang terkait Sultan HB2. Nah, ini apa itu? Karena Sultan HB2 ini jalur langsung Pangeran Diponegoro dan kebetulan melalui jalur istri yang Madura itu. Nah, jadi ini kan sudah hal satu, tapi itu baru ini. Tapi yang kedua yang lebih eksplisit. Nah, waktu yang kedua apa yang menarik? Waktu ini udah jadi presiden ini. Waktu kalau di DPR juga kan, inilah Inggris Belanda ini karena bagi-bagi jarak yang repot kita, katanya kan itu. Saya dan kita dan Malaysia yang negara sahabat harus benturan. Nah itu udah dua itu. Artinya dalam konteks ini, walaupun ini cyber, tapi ini kan konteksnya untuk menguatkan bargaining ya, ke luar. Tapi ke dalam ini juga cyber, berarti jaring-jaring yang saya gambarkan di awal tadi soal 98 menghok ke proksi-proksi ini juga. Nah, apa yang menarik dari gambaran proksi Amerika dan Inggris terkait korporasi? Anda tahu BPPN toh, BPHN Badan Pemulihan Perbankan Nasional, BPPN ya. Perbankan. Apa yang menarik di situ? Joki bank asing yang itu cuma dua, Standard Chartered Bank Inggris, Citibank Inggris, Citibank Amerika, Standard Chartered Inggris. Jadi sudah tergambar dalam konteks ini, termasuk berarti konfigurasi dan formasi yang terbangun, dan itu pun kumulasinya di SBY dan Jokowi kuat gitu. Jadi dalam konteks soal Jokowi Gibran, Prabowo Gibran dan sebagainya, ini kan yang menjadi kompleks kalau menurut saya, nggak sekedar gengsol. Karena gengsol kan yang memang kroni Jokowi langsung terkait mempertahankan jabatan gitu kan. Tapi kan ini mendompleng juga skim yang tadi digambarkan di atas kan mau nggak mau ke Jokowi. Dan dia tahu di Prabowo akan dikontra itu. Nah ini yang kemudian menjadi kompleks persoalan yang terkait hal-hal seperti itu. Nah, jadi kalau begitu BRICS dan skema. Nah ini tergantung Prabowo sendiri menjabarkan pembukaan Undang-Undang 45 alinea 4 khususnya ikut serta dalam menciptakan perdanya, yang kemudian jabarannya adalah waktu Bung Hatta bikin dayung di antara dua karang, waktu itu dayung di antara karang, yang itu mengkaitkan soal non-blok tadi. Jadi non-blok itu banyak termasuk di Kemlu sendiri, tell me tadi juga, atau malah sebetulnya nggak menghindari itu. Jadi akhirnya yang dijabarkan non-blok itu pertama pasif, kedua oportunis. Nah, padahal kalau kita lihat success story konferensi AA Bandung 55 dan non-blok, itu terbalik justru. Dan blok itu artinya sebagai gerakan proaktif, sebagai kebijakan konstruktif. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah kalau kita sendiri jelas ajatannya. Artinya skema dalam bahasa kerennya itu skema nasional. Nah, kalau skema nasional kan acuannya jelas, visi nasional pembukaan 45 baik alinea 1 sama 4 terutama. Nah, strateginya yang sering menjadi problem pasca Soekarno dan Soeharto. Ya, Jo, jangan terlalu serius. Politik di sana politik soal cita rasa. Iya. Ya, Jo, jangan terlalu serius. Politik di sana politik soal cita rasa. Iya. Satu tentang Menko Polhukam, BG ya kan. Sebenarnya apa sih? Walaupun berkembang isu boleh tidak mampu mengendalikan statement pun tidak keluar pada saat ada peristiwa gerakan. Itu masih secara nasional. Dari konteks geostrategis, kekuatan militer kita
dan kekuatan polisi 500.000 lebih kurang. Kalau gerakan secara masif, bagaimana memetakan kekuatan tentara dan polisi di wilayah-wilayah kerusuhan tadi? Kan gitu. Pertanyaan saya, ada apa sih dengan BG? Kok kerja sendiri tanpa ada statement itu? Hilang Kan dari tidak mereka. apa yang tadi dia meneruskan. Iya, saya harus ngaku bahwa pada konteks BG ini memang sangat terbatas, Pak Rudy. Sangat terbatas. Titik buta gitu. Cek, Kalau ada media sih saya berani buka, cuma ngeliatnya. cek dari ya ada penting. Cek. Oke, jadi memang sangat terbatas. Makanya buat saya ini sesuatu yang misteri tadi. Saya berharap tadi Mas Indrajit bisa membuka lebih banyak. Karena ketika saya bandingkan dengan gerilya-gerilya elit Gerindra sebelum peristiwa ini yang berusaha menyatukan Mega dan Prabowo, maka saya menilainya langkah mencopot BG ini kontraproduktif. Ya kan? Kontraproduktif. Walaupun saya ulang-ulang bahwa secara resmi BG tidak bisa disebut merepresentasi PDIP, tidak bisa. Tapi hubungan keduanya kita sudah sama-sama tahu. Nah, ketika saya gerilya cari informasi, saya dapat dari salah satu elit PDIP memang begitu katanya. Banyak kan masalahnya. Selain pintu masuknya ada seperti Prabowo kita bilang, kerusuhan yang nyaris dia tidak berbuat apa-apa, bahkan hanya sekedar statement pun tidak. Ini juga buat kita sesuatu yang rada aneh gitu ya. Tapi di sisi lain, bagaimana misalnya Prabowo, saya menerjemahkannya begini. Saya menerjemahkannya kerusuhan akhir Agustus itu begitu masuk aja. Begitu masuk dari tanda kutip dosa-dosa dia sebelumnya. Bagaimana Prabowo secara khusus mengeluarkan kepres agar TNI menjaga keselamatan Kejaksaan Agung. Bukan cuma keamanan kantor-kantor dari Kejaksaan Agung sampai ke jari-jari. Yang teman kita Selamat Ginting itu menghitung sampai sekitar 2.500 personel yang dilibatkan. Bahkan secara khusus juga dalam fokus dengan saya Selamat Ginting itu perintahnya diterbitkan oleh asisten operasional, bukan asisten intelijen. Karena kalau asisten intelijen itu pengamanan tertutup, nggak kelihatan. Tapi karena asisten operasional, maka yang menjaga adalah tanda kutip semacam show of force. Mereka pakai pakaian seragam, bersenjata lengkap dan sebagainya, menimbulkan kalau bahasa kita semacam nuansa bahwa Prabowo sangat berkepentingan untuk menjaga. Bahkan dalam putusan berikutnya yang dijaga bukan cuma kantor, bukan cuma jaksanya, tapi keluarganya. Itu ada perintahnya. Nah, ini kenapa? Karena ketika itu Prabowo kita terjemahkan dia akan bersih-bersih di bidang korupsi besar-besaran. Kenapa dia pakai Kejaksaan Agung? Karena sudah tidak ada polisi, ada Polri. Nah, disitulah kita bisa baca bahwa biar bagaimanapun BG itu tangannya di kepolisian masih kuat. Sampai 2-3 tahun yang lalu masih dikatakan bahwa kepolisian masih dikendalikan oleh pejaten di waktu itu. Ya, bahkan tadi Pak Bukis secara berkali-kali makan kilometer 50 segala macam itu semua kerjaan BIN. Saya masuk tim TP3 tim pembela pembunuhan, apalah yang menyusun buku putihnya KKR 50. Nah, ketika kami tim TP3 bicara dengan Komnas HAM, itu secara terbuka walaupun tentu saja udah rekod, si ketuanya si siapa namanya kemarin tuh? Khairul Anam. Anam tuh mengatakan, ini Pak, kalau polisi aja kami masih bisa Pak. Ini bukan polisi, soalnya kita jadi masih nggak berani terlalu berbuat banyak. Nah, di situ masalahnya. Jadi bagaimana Prabowo tidak percaya pada polisi, lalu konsentrasi pada Pak Kejagung, dan ternyata dalam kasus Timah misalnya, itu nggak bisa penelusuran ketemu pada jejak-jejak BG, anaknya dan sebagainya. Yang kalau kita ingat, ternyata tanggal 24 Mei 2024 itu Kejagung, tanda kutip ya, diserbu oleh Brimob. Mereka konvoy keliling sampai 8 kali dengan Sopera, dengan Solo dan segala macamnya. Yang 2 hari sebelumnya, Febri, Jaksa Agung Muda dengan Jampitsus itu dikuntit dan penguntitnya ketangkap. Nah, dan itu Densus 88. Jadi gitu. Nah, itu katanya saya membacanya bahwa peristiwa Agustus itu pintu masuk aja. Pintu masuk bahwa sesungguhnya banyak dosa-dosa yang lainnya. Gitu sementara gitu, sorry. Mas Dodi, komentar. Ya, saya menambahkan aja sedikit tentang
bagian dari misteri PG tadi. Ya. Jadi kalau kita perhatikan pada saat rame-ramenya pengumuman sebelum dan sesudah, terutama saya perhatikan sesudah. Saya perhatikan itu kan kalau udah gini-gini ini yang saya jadi acuan tetap saja berita-berita mainstream, bukan soal sudut pandangnya, kalau itu banyak nggak cocok, tapi soal aktualitas fakta beritanya. 5W1H. Nah, yang menarik di kompas.com. Dalam kompas.com itu dia nggak beropini apa terkait BG ini, tapi dia menariknya adalah membuat satu tindakan yang sifatnya logika terbalik. Jadi tidak ada opini, tidak apa, tapi memprofilkan Pak BG sebagai menteri yang dicopot. Nah ini agak aneh karena biasanya memprofilkan menteri yang baru dilantik atau baru terpilih. Nah itu yang menjadi penasaran. Nah, kalau itu udah sampai ini kumat lagi saya sebagai jurnalis. Apa yang saya baca kan biodata dan saya perhatikan mana yang memang biodata itu seberapa lengkap, dan ketika di cross check ke media ada yang karena mungkin biasa ada ringkasan apa wajar ya kalau apa yang beberapa jabatan atau apa nggak disinggung saya. Tapi di dalam hal yang saya perhatikan situ cocok antara yang di Wikipedia dan apa di itu. Dalam pengertian apa? Ada konsistensi yang sama di Wikipedia maupun di Kompas.pedia. Ada track yang seharusnya itu tercatat, tapi kok enggak. Jadi kalau kita perhatikan, apalagi bayangan saya kalau melihat beliau kan di Akmil 83 ya kalau misalnya. Jadi artinya dia seperti kalau nggak mayor ya letkol paling ya di antara. Nah apa itu yang saya maksud? Catatan antara 96 98 itu tidak ada. Nah itu di mana? Kecuali kalau masih baru lulus atau apa. Tapi ini, nah ini yang kosong. Saya ingat Obama waktu ada kalau biografi yang memang diotorisasi oleh Obama sendiri ya pasti lengkap dan sebagainya. Tapi yang menarik waktu dibikin oleh Webster Tarpley yang pada waktu itu membuat unauthorized biography, jadi biografi yang tidak diotorisasi oleh yang bersangkutan, jadi betul-betul inisiatif sendiri. Nah itu ada ngeblank antara 1983, 1984, 1987. Halo, ya 1984, 1987 itu juga kosong, halaman kosong. Artinya apa? Tapi kalau itu kan diusut sama Detri yang memang investigator, jurnalis, tapi juga punya kemampuan kepekaan intelijen. Jadi rupanya 84, 87 dia masuk Princeton, kalau nggak salah S2, dan dalam tesis itu dibimbing oleh Zbigniew Brzezinski yang tadi saya gambarkan dia, mentor dari capres-capres yang dari Demokrat. Jadi kalau itu bimbingan akademik itu apa itu namanya sekaligus kaderisasi dong berarti kan. Nah, itu yang saya kira gambaran dari Obama, Carter ya kan, sampai yang terakhir apa beberapa terutama Obama yang terakhir karena setelah itu dia sudah sepuh. Nah itu apa namanya satu gambaran kalau kita tiba-tiba mengosongkan itu jadi tanda tanya bagi yang